Yo, welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kali ini saya akan bawakan alur cerita film yang beberapa bulan belakangan ini viral di TikTok. Film ini berjudul Megan is Missing. Katanya film ini diangkat dari kisah nyata, di mana dua remaja cantik berumur 14 tahun menghilang secara misterius. Dan film ini juga akan mengisahkan kejadian itu berdasarkan video-video vlog yang dibuat oleh Megan dan temannya Amy. Oh ya, sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya subscribe dulu bosku. Yo, check it out. Baiklah, film ini diawali dengan tulisan berdasarkan kisah nyata. Lalu, scene pun berganti antara Megan dan Amy. Dikisahkan dua sahabat ini menghilang dimulai dari Megan, lalu disusul oleh Amy yang menghilang 3 minggu kemudian. Kisahnya dimulai dari 2 Januari 2007. Di sini ini terlihat Megan dan Amy sedang hangout di kafe, di mana Amy adalah seorang yang pendiam. Hal ini berbanding terbalik dengan Megan, di mana Megan adalah orang yang banyak teman. Walaupun begitu, Megan adalah orang yang broken home, di mana ia sering berantem sama ibunya ketika dia lagi live streaming bersama teman-temannya. Sedangkan Amy adalah anak kesayangan kedua orang tuanya. Ia selalu disayang dan diperhatikan oleh ayah dan ibunya. Lanjut, scene pun berganti. Di sini nih terlihat ada seorang cowok lagi menelepon Megan. Si cowok itu mengajak Megan untuk pergi ke pestanya, tetapi dia melarang Megan untuk mengajak Amy dikarenakan Amy cupu. Lalu Megan pun menjawab, dia nggak akan pergi ke sana tanpa Amy dikarenakan Amy adalah sahabat karibnya. Mendengar hal itu, walaupun dengan berat hati, akhirnya cowok itu mengizinkan Megan untuk membawa Amy ke pestanya. Di pesta itu, ada seseorang mengutip uang $10 kepada mereka. Uang itu digunakan untuk membeli miras. Lanjut, di sini nih terlihat semua pengunjung pesta itu sedang mabuk-mabukan, termasuk juga Amy. Amy, walaupun jarang minum, ia terpaksa minum untuk menghargai teman-temannya. Hal itu membuat Amy pusing. Lalu, ada seorang pria mau menggodanya. Di sana, Amy mendorong pria tersebut. Dikarenakan didorong, pria itu pun marah kepada Amy, lalu memukul Amy. Setelah kejadian itu, lalu Amy pun mencari Megan. Di sana, Amy melihat Megan lagi blowjob. Hal itu membuat Amy pun terkejut, lalu pergi meninggalkan Megan. Ketika berjalan meninggalkan Megan, Amy pun tiba-tiba muntah di kepala seseorang. Hal itu membuat orang itu pun marah kepada Amy. Scene pun berganti. Malam hari setelah selesai pesta, di sana Amy menelepon Megan dan ia mohon maaf kepada Megan dikarenakan telah membuat kekacauan di pesta teman Megan yang mungkin saja membuat Megan malu. Tiba-tiba mama Megan datang dan membuat pembicaraan mereka pun berhenti. Beberapa hari kemudian, Megan datang ke rumah Amy. Di sana Amy menunjukkan sesuatu, yaitu kamera baru yang diberikan ayahnya. Dengan kamera itu, akhirnya pun mereka membuat vlog. Vlog itu dimulai dari Megan yang bercerita atau curhat mengenai kehidupannya. Ia mengatakan bahwasannya ia pernah diperkosa atau disetubui ayah tirinya, yang sekarang ayah tirinya berada di penjara. Mendengar hal itu, Amy sebagai teman yang baik lalu pun menghampiri Megan dengan memeluknya. Scene pun berganti, di mana Megan sedang live streaming bersama teman ceweknya di aplikasi pencarian teman. Di sana, si cewek itu mengatakan bahwasannya ada seorang cowok yang naksir kepada Megan. Cowok itu bernama Josh alias Skater Dude. Kemudian Megan pun menghubunginya. Di sana, Megan dan Josh sangat akrab. Lalu Josh menyuruh Megan untuk menurunkan kameranya. Awalnya Megan tidak mau dikarenakan ia mengira Josh adalah lelaki nakal karena mau melihat gunung kembarnya dan kamera webcam Josh tidak hidup.
Kemudian Josh berkata bahwasannya kamera webcamnya rusak beberapa hari yang lalu. Kemudian menggoda Megan dengan berkata bahwasannya Megan cantik. Hal itu membuat Megan senang dan akhirnya Megan pun mau menurunkan kameranya. Wow, mantap sekali. Singkat cerita, dalam obrolan itu Josh mau berjumpa dengan Megan di suatu tempat. Megan pun setuju dengan rencana Josh itu. Lalu ia pun bersiap-siap dengan pakaian seksinya untuk ketemu Josh. Lanjut, pada malam harinya sebelum Megan berjumpa dengan Josh, ia menghubungi Amy. Di sana Megan berkata bahwasannya ia akan jalan atau ngedate dengan seorang cowok yang baru dikenalnya. Kemudian Amy berkata selamat berkencan, tetapi sebelum itu ia berpesan hati-hati sama orang yang baru dikenal. Scene pun berganti. Esok paginya Amy menghubungi Megan. Di sana ia menanyakan perihal tadi malam, gimana, lancar apa tidak ngedate-nya. Dan Megan pun menjawab, di sana ia tidak menjumpai Josh. Padahal Megan telah menunggu Josh berjam-jam, tetapi Josh tidak datang. Lalu Megan pun menutup teleponnya dikarenakan ia masih ngantuk. Lanjut, scene pun berganti. Siangnya Megan menghubungi Josh melalui aplikasi pencari teman. Di sana Megan berkata, kenapa tadi malam kau tidak datang? Kemudian Josh berkata, tadi malam ia datang dan mengetahui Megan pakai baju apa. Cuma Josh merasa malu karena Megan kelihatan sangat cantik. Hal itu membuat Megan merasa tersanjung. Kemudian Josh pun berkata kepada Megan, gimana kalau nanti sore kita akan berjumpa lagi di belakang restoran. Akhirnya Megan pun setuju dengan ide Josh. Dikarenakan Amy datang ke rumah Megan, lalu Megan pun memperkenalkan sahabat karibnya Amy kepada Josh. Setelah itu Megan pun bersiap-siap menjumpai Josh di belakang restoran. Di sini nih Amy menelepon teman-teman Megan. Ia menanyakan apakah mengetahui Megan. Dikarenakan dari semalam Megan tidak pulang, tetapi teman-teman Megan malah mencueki Amy. Setelah itu Amy menghubungi Josh. Amy mengetahui nickname Josh dari Megan sebelum Megan menghilang. Di sana Amy menanyakan kepada Josh di manakah Megan, tetapi Josh mengatakan ia tidak mengetahui Megan. Beberapa hari kemudian, berita kehilangan Megan telah tersebar di televisi, koran, dan radio, di mana Megan diculik oleh seorang psikopat yang baru dikenalnya melalui aplikasi pencari teman. Lanjut, scene pun berganti, di mana Amy sedang menunggu telepon, mana tahu ada yang menghubunginya, dikarenakan ia sangat cemas atas kehilangan Megan. Di sini nih terlihat polisi sedang mengolah TKP berdasarkan CCTV di belakang restoran. Di sana terlihat Megan telah diculik oleh seseorang. Tetapi rekaman CCTV tersebut tidak menunjukkan wajah si pelaku dikarenakan tidak jelas. Hal itu membuat polisi sulit mengetahui siapa pelakunya. Kemudian di sini terlihat Amy sedang diwawancarai oleh wartawan. Di sana Amy mengatakan bahwasannya Megan telah hilang dan orang yang terakhir bersamanya adalah Josh, teman yang baru dikenalnya melalui aplikasi pencari teman. Kemudian Amy menjumpai beberapa teman Megan dan menanyakan perihal Megan. Tetapi teman-teman Megan malah menyalahkan Amy dan mereka mengatakan ini semua salahmu. Lalu Amy pun pergi ke suatu tempat karena merasa sedih. Ternyata Amy pergi ke bawah kolong jembatan. Di sana dia buat vlog bahwasannya ia merasa sedih atas kehilangan temannya. Tetapi di belakang Amy ada seseorang yang sedang mengintainya. Di sini nih terlihat Amy sedang dihubungi live streaming oleh Josh. Josh berkata, kau jangan banyak omong Amy, kalau nggak mau terjadi sesuatu padamu. Intinya Amy diancam si Josh untuk tidak berbicara kepada wartawan. Lanjut, scene pun berganti di mana polisi sedang olah TKP atau reka ulang kejadian perkara. Dari reka ulang tersebut terlihat Megan diculik seseorang ketika Megan lagi menelepon, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Lanjut, di sini nih terlihat Amy sedang ngevlog. Di sana ia sedih, tak ada yang bisa membantunya mencari Megan, tetapi dia tetap semangat. Tiba-tiba ada seseorang menculiknya.
Setelah itu, berita kehilangan Amy juga tersebar di televisi. Hal ini membuat teman-teman Amy dan Meghan sedih dan juga kedua orang tua Amy. Beberapa hari kemudian, polisi menyusuri tempat hilangnya Amy di bawah jembatan. Di sana mereka menemukan kamera Amy yang berada di tong sampah dan polisi pun memeriksa kamera tersebut. Ternyata mereka menemukan video 22 menit tanpa edit. Di sana terlihat terjadi penyiksaan terhadap Meghan dan Amy. Isi video tersebut diawali seseorang lelaki memasuki sebuah ruangan. Di sana terlihat Amy sedang dikurung di suatu tempat. Dalam video itu nampak Amy sedang sangat ketakutan. Kemudian pria itu menyiram Amy dengan air comberan dan mengurung Amy kembali. Bisa dikatakan pria ini seorang psikopat dikarenakan kekejamannya bukan hanya itu saja. Di sini terlihat ia mengasih makan Amy layaknya binatang seperti anjing. Hal itu dilakukan Amy dikarenakan jika dia tidak mau makan seperti anjing, bonekanya akan dikoyak-koyak oleh psikopat itu. Kemudian dalam video tersebut pun nampak bahwasannya psikopat itu memperkosa Amy. Setelah memuaskan nafsunya, psikopat itu pun menunjukkan Amy di mana Meghan. Ternyata Meghan telah mati dan dimasukkan ke dalam tong. Lalu psikopat itu pun memasukkan Amy ke dalam tong itu juga bersama mayat Meghan. Lanjut, setelah itu psikopat itu pun membawa tong itu yang berisi Amy dan Meghan ke luar. Di sana psikopat itu menggali kubur dan mengubur mereka hidup-hidup dalam tong. Dan psikopat itu pun pergi meninggalkan Amy yang terkubur hidup-hidup dengan hati yang senang. Film pun habis. Oh ya, di akhir cerita FBI menemukan 2 foto tentang Meghan yang sangat viral di media sosial, yang sangat mengerikan. Hikmah dalam film ini yang dapat diambil, hati-hatilah berkenalan dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, comment, and share. Yo yo yo, check it out. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise.